Teman-teman, mari kita berdoa hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, untuk siang hari ini. Semangat ya anak-anak. Semangat Pak. Semangat Pak. Saya absen dulu. Masih Pak. Saya absen dulu. Saya dulu dan dimunculkan wajahnya. Karena apa? Ini kan sudah tatap muka sih. Tatap muka. Iya. Tatap muka depan. Ratih, Mbak Ratih. Nah, Ya Pak. munculkan wajahnya. Sudah. Oh, nggak kelihatan. Lihatlah ini. wajah saya. Ini paling tidur gini. Enggak. Oh, ya, udah. Kemudian ya itu kelihatan. Baru kemudian ini Mbak Ima ada Mbak Ima ini. Ada Pak. Mana ini Kak kelihatan? Sudah. Wajahnya. Saya oh sudah. Iya. Oh iya. Kemudian Mbak Nur, ada Mbak Nur ini? Tak lihat dulu. Ada Pak, hadir Pak. Mana ini? Nggak ada wajah, nggak kelihatan wajahnya ini. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan Pak. Oh. Sudah kelihatan. Ya, itu kelihatan. Masih cantik. Oh, Pak, suaranya kecil sekali. Iya Pak Jai. Oh iya, Mbak Lili juga ada. Mbak Yanti ada Mbak Yanti. Oh juga ada ini Mbak Yanti. Mbak Okta juga ada. Berarti semuanya sudah ada. Berarti ini daftarnya sudah lengkap berarti ini ya. Selain saya absen di sini, anak-anak juga harus mengisi link kehadiran. Katanya Batata diambil. Katanya Batata punya masakan diambil. Ini ya, daftar kehadiran. Iya 1 kilo. Iya, nanti terus ada harusnya. Bu Kamila di mute dulu speakernya. Ya sudah saya share di grup WA kelas ya. Daftar hadir. Kenapa daftar hadir dimunculkan? Supaya sebagai penilaian partisipasi anak-anak dalam pembelajaran ya. Jadi anak-anak untuk hari ini kita adalah materinya distribusi. Masih ingat untuk materi yang kemarin anak-anak? Masih ingat Pak? Apa itu? Biasanya kan gini. Tentang produksi. Oh ya, pinter. Tentang produksi. Yang lain barangkali tahu ada arti dari produksi itu apa? Adik Saya Pak. Ini. Ya. Nih. Ima? Mbak Ima? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dari bahan mentah diolah jadi barang setengah jadi, diolah menjadi barang jadi, sehingga mempunyai manfaat untuk digunakan. Oke. Terima kasih Mbak Ima. Sama-sama Pak. Itu adalah produksi itu adalah ada produk yang dihasilkan. Apa keterkaitan dengan distribusi? Keterkaitannya itu adalah semacam alur. Jadi produk yang dihasilkan oleh produksi mau itu tadi ditransfer atau disampaikan sampai ke konsumen. Itu adalah distribusi sebagai jalurnya. Nah, untuk hari ini itu adalah materinya distribusi. Nah, ini adalah KD-nya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Yang 4.3 mengenai keterampilan menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan penawaran dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Ya, itu untuk KD-nya.
Kemudian tujuan. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari pembelajaran dapat menjelaskan dan Belum diskusi dapat nampak, menjelaskan. Pak. Belum Di nampak situ ini? belum. Pendahuluan, masih pendahuluan. Oke. Sudah, Sudah Pak. nampak ini? Oke. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan berdiskusi bisa didapat menjelaskan pengertian diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi bisa didapat menguraikan tujuan diskusi dengan tepat juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menemukan proses diskusi dengan tepat. Yang keempat, menggali saluran diskusi. Yang kelima, menentukan faktor pemilihan saluran diskusi. Yang keenam adalah dapat mempresentasikan, karena tadi pada indikator pada yang tadi itu ada semacam keterampilan yang dimunculkan, makanya ada presentasi hasil diskusi ya. Adik. Yang ini terkait materi pembelajaran hari ini, motivasi adalah kita pada masa pandemi hari ini itu tetap wajib kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, itu motivasinya. Untuk kedepannya buat anak-anak terkait distribusi atau materi diskusi ini adalah seperti ini. Ada kesempatan dalam bekerja pada bidang jasa distribusi. Contoh kecil itu adalah bahwa anak-anak bisa menjadi bagian dari jasa distribusi. Ya, jadi yang punya perusahaan distribusi, jasa perusahaan distribusi, kayak CNT sama LX dan sebagainya itu. Nah, itu adalah kesempatannya dalam bekerja. Itu motivasinya. Jadi anak-anak kalau mempelajari hari ini itu sudah menjadikan bekal. Barangkali anak-anak itu punya prospek kerja atau potensi kerja di tempat jasa distribusi. Itu ya. Anak-anak. Untuk metode yang kita pakai hari ini itu adalah PBL. PBL itu adalah metode yang berbasis dengan masalah. Ini ya, masalah. Jadi anak-anak nanti itu waktu pembelajaran akan ditayangkan atau disajikan gambar, kemudian dicermati dan disimak juga videonya. Nanti dari situ anak-anak bisa mengemukakan rumusan masalah per individu, baru kemudian nanti bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok kemudian ditayangkan, dirumuskan lagi, dipresentasikan ke depan kelas ya. Itu metodenya. Kemudian teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya ini ada 4 ya. Oh 3, maaf. Ada penilaian sikap, yaitu dalam bentuk observasi. Jadi anak-anak yang dinilai sikapnya itu adalah pada waktu anak-anak mencermati gambar, kemudian menjelaskan, mencermati minyak video, itu diobservasi, dilihat mantau apa enggak, serius apa enggak, itu adalah masuk ke dalam sikap. Kalau pengetahuan nanti ada semacam tugas tersendiri. Kemudian kalau keterampilan nanti pada waktu presentasi kelompok. Itu ya. Ini ya, saya berikan gambarnya dulu. Nah, ini gambarnya. Jadi anak-anak mencermati ini, mencermati gambar, juga nanti menyimak video.
Ini gambarnya, kemudian yang ini adalah videonya. Nah, ini videonya. Dari sini sebelum melanjutkan lagi, ada yang tanyakan anak-anak? Halo? Ngantuk ini ya? Ada tidur kali, Pak. Halo? Oh, ngantuk ini. Kalau ngantuk kita ice breaking dulu. Permainan dulu. Mau anak-anak ya? Saya praktekkan dulu, nanti anak-anak ikuti saya ya. Kalau ikuti berarti kan mohon dilihatkan wajahnya, karena saya bisa melihat anak-anak itu ikut saya apa enggak. Coba sih yang lain dilihatkan wajahnya anak-anak. Saya akan praktekkan dan kemudian anak-anak mengikuti. Ini ya, saya praktekkan. Kelihatan tangan saya. Kelihatan. Coba ya praktekkan. Kelihatan tangan saya ya, anak-anak. Oke. Ya, Pak. Berarti yang ngikuti berarti nggak tidur. Berarti kalau nggak kelihatan wajahnya berarti tidur. Coba ini. Bisa dipraktekkan di rumah, barangkali punya anak, kita praktekkan ya. Karena ini mungkin langka ya, di Jombang aja. Nah, ini ya, bisa dilihat. Kalau pegang ini adalah namanya ibu. Ini seakan-akan adalah 1 5 jari ini adalah semacam keluarga. Keluarga ini ya. Yang ini adalah seorang ibu, yang ini adalah seorang ayah, yang ini adalah seorang kakak, yang ini adalah adik, yang terakhir ini adalah semacam adik juga, cuma adik kecil ya. Permainannya ada seperti ini. Kalau saya bilang ibu, berarti kan seperti ini. Kemudian kalau bilang ayah seperti ini. Ini ayah. Kemudian kalau adik, kakak berarti ini. Kemudian adik itu adalah ini. Nah, seperti itu ya. Ini manfaatnya untuk menyimbangkan antara otak kanan sama otak kiri. Contoh seperti ini. Ibu, ayah, adik. Oh, adik ini adik ya, adik. Ibu, ayah, adik, kakak. Coba bisa ya? Ibu, ayah, adik, kakak. Ibu, adik. Oh, ada yang keliru. Jari manis ya? Oh, lagi. Coba lagi ya. Coba lagi. Berarti ini yang lain masih tidur ini. Adik itu sebelah ini adik. Yang ini adik. Sekali lagi ya. Sekali lagi dan kemudian kita lanjutkan lagi. Kelihatannya yang lain ini ya udah fresh. Lagi ya. Sekali lagi. Ibu, adik, kakak. Kakak ini. Ayo, yang ini loh kakak. Kakak yang ini. Nanti kalau sudah terbiasa seperti ini. Ibu, adik, kakak, ibu, adik, ayah. Nah, itu adalah yang contohnya. Bisa ya? Bisa dipraktikkan di rumah atau pada waktu Google Meet seperti ini bisa dilakukan. Karena kan saya akan sudah tatap muka. Cukup, kita lanjut lagi ke pelajarannya. Dari sini mungkin ada yang tanyakan sebelum ke kegiatan inti atau pelajarannya. Enggak ada, cukup. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Baiklah anak-anak. Untuk lanjut lagi, jadi nanti anak-anak disajikan gambar dan juga video, dan kemudian nanti anak-anak memantau dan juga menyelesaikan di LKPD ya, di LKPD, karena ini supaya merata biar semuanya bekerja. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi ada 6 gambar ini ya. 1. Anak-anak melihat ini anak-anak. Lihat, Pak. Lihat. Lihat, Pak. Ya. Jadi nanti ini saya berikan acak biar semuanya bekerja.
Bisa jelas ya? Udah. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Nanti anak-anak sesuai dengan yang sudah saya share linknya, itu ada 3. Ada 3 pertanyaannya yang dikerjakan. 1, kapan pelaksanaannya? Yang kedua, alat transportasi apa yang digunakan itu? Yang ketiga, faktor apa saja untuk memperlancar kegiatan itu? Yang keempat, terakhir itu adalah dia masuk keterkaitan dengan materi ini apa enggak? Dengan materi distribusi. Sesuai dengan pemahaman anak-anak dulu. Nanti kalau setelah selesai, baru kemudian anak-anak mempresentasikan, kita simpulkan bersama-sama. Ya, paham anak-anak? Iya Pak, paham. Iya Pak, paham Pak. Pak. Paham, Pak. Nanti saya acak untuk pembentukan kelompoknya. Ini ya. Saya acak. Ada 11 orang, 11 anak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Mohon berhitung anak-anak ya. Berhitung 1 sampai 6. Bisa dengar saya? 1, Nah, mulai dari siapa ini? 1, Nah, Odin, ayo, silakan. Saya tulis ya. 1, 2. 2 siapa ini 2? Kamila, Pak. Kamila. Terus 3. siapa? Ini Pak. Ini 4, 4 siapa 4? 4, 4 siapa? Nuriati Pak. Nuriati Pak. Nuriati. Nah, ini kan nggak ngantuk anak-anak. Yang 5 siapa 5 ini? Saya, Pak. 5. Siapa? Mawar, Pak. Mawar. 6 siapa 6? 6 Pak, Ratih Pak. Rate. Setelah nomor 6 kembali lagi ke nomor 1 lagi. Yang belum siapa? 7, Siapa? Yang kembali ke nomor 1 lagi. Siapa? Yang Saya belum? Pak, Ima. Ima nomor 1 lagi ya. Iya. Terus yang belum? habis 6 Nomor itu 2. 7, Pak. Habis 6 itu 7, Pak, bukan 1, Pak. Wah, sesuai dengan saya kan yang ngajarnya, saya yang gurunya. Ayo. Setelah 1, 2, yang 2 siapa yang belum? Belum siapa? Sudah nggak ada? 1, 2, 3, 7 anak. Yang 3, oh masih ke belakang. Udah anak-anak, karena ini pembagian kelompoknya saya acak sesuai dengan nomor urut dan juga yang dicermati ya. Jadi yang dapat nomor 1 itu mencermati gambar nomor 1. Yang nomor 2 mencermati gambar nomor 2, yang 3 nomor 3. Sampai yang nomor 6 mencermati nomor 6. Yang nomor 1 kembali lagi ke nomor 1. Udah anak-anak? Paham anak-anak? Siapa? Paham ya? Udah, saya kasih waktu 10 menit atau ya 10 menit untuk mengerjakan ini. Silakan anak-anak sambil saya pantau mana yang serius apa enggak. Ini berhubungan dengan nilai sikap. Gambarnya di-share lagi Pak. Lupa. Gambarnya hilang. Oh ya, saya tampilkan lagi. Gambarnya hilang, Bapak. Ini satu persatu. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya enggak nampak, Pak. Belum nampak Nggak Pak. kelihatan, Pak. Belum nampak? Gambarnya belum muncul. Oke. Gambarnya sembunyi, Bapak. Bentar ya. Nah, ini udah. Sudah Pak. Oke. Sudah, silakan Pak. ya. Sudah. Nah, 10 menit. Cukup ya, anak-anak? Pak, ini tadi diapakan Pak? Dicermati, kemudian dijawab sesuai dengan LKPD, Bu. Yang pertama saya bacakan ya LKPD-nya atau itu LKPD-nya Pak. yang pertama saya bacakan aja.
Pertama, kapan? Itu waktu terjadinya kapan? Yang kedua, alat transportasi apa? Alat transportasi apa? Alat transportasi. Alat transportasi. Iya. Yang ketiga, faktor apa yang membuat kelancaran kegiatan itu? Faktor apa yang jadi kelancaran itu? Yang keempat, yang terakhir, sesuai dengan materi kita, itu ada hubungannya apa tidak? Sesuai dengan pemahaman anak-anak yang pertama. Ada yang tanyakan anak? Tidak, Pak. Udah cukup Udah, ya? Pak. Udah. Silakan bekerja. Saya kasihkan waktu 10 menit. Kurang apa enggak anak-anak? Cukup, Pak. Cukup. Udah. Jadi nanti Ngantuk dipresentasikan soalnya, semuanya ya. Pak. Ya, dipresentasikan semua biar merata. Udah silakan bekerja. Sambil saya cek anak-anak bekerja apa enggak. Karena termasuk salah satu penilaian sikap. Siapa tadi yang kelompok 1 ya? Dengan saya ya. Saya Saya Udin, Ya, saya kelompok 1. Ini kelompok sistemnya. satu tadi Kalau Ima. kancane ya. Kelompok dari Atika. Ima, Ya. Pak. Hah? Pak Udin di nomor 4 ya? Ima. Nomor 1 sama anak satu Dewi. kelompok Udin Dengan nomor 1 Ya. sama. Oh iya, siap-siap Bu Ima. Mbak Ya. Ima. Nomor 6 siapa ya? Nomor 6. Nomor 6 siapa? Ratih. Ratih sendiri. Iya, Ratih Aduh, sendiri. Dewian mana? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Nomor 3 Lili. Sama Nomor siapa? tiga, Pak. Saya, Pak. Sendirian. Saya nomor 4 ya, Pak C. Oke, Pak C. Nuriyati nomor 4. Oke. Pak Guru. Iya. Kapan terjadinya itu apa, Pak? Maksudnya, Pak? Kapan waktu terjadi, kapan waktu itu terlaksana? Sekarang? Berdasarkan gambar itu. Iya, berdasarkan gambar itu. Lah kalau misalkan gambarnya agak gelap berarti terjadi pada malam hari gitu tak, Pak? Dilihat transportasinya, Bu. Kan ada transportasinya itu. Ada yang pedati, ada yang pakai truk, ada yang pakai bentor, ada yang pakai mobil. Nah, itu kan sudah dilihat. Iya, kalau alat transportasinya saya paham, tapi kapan gitu kapan loh, terjadinya itu loh. Kapan waktunya itu? Heeh. Ya, Ima guyu ae, Ma. gelap malam hari. Nah. Din nurono din iki, Din. Kalau nyontek itu jadi observasi kita ya. Nyontek berarti sikapnya kurang baik. Iya tak, Pak? Iya, kan termasuk penilaian sikap itu. Enggak tahu ya, Lah Pak. saya sendirian, Pak. Nggak ada temannya. Sama juga yang lain ada sendirian kok. Kan harus Ini, tolong menolong, Pak. Oh. Oh, lo Ima friendku Ima. Waktu kurang 2 menit. Gimana Mas Udi? Udah selesai ya? Kita kan kelompok 1. Ya, saya ngarep yang poin B nomor 2. Semuanya juga nggak apa-apa. Ibu yang nomor 1 sama nomor 3. Tadi ada berapa yang ditanyakan ya? Sudah cukup, anak-anak? Pak, saya coba Pak. Kelompok 1, Pak. Ya, kelompok 1. Silakan sebut nama dan kemudian gambar nomor berapa dan hasilnya bagaimana. Baik. Tulis ini ya. Ini kelompok 1. Ya. Saya M. Sururudin sama Ima.
Hasil diskusi kami berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, kapan itu kalau dilihat dari gambar karena tampilannya kecil, kemudian gambarnya itu tampak seperti lama, ini berarti alat transportasi tempo dulu atau zaman dulu. Yang nomor 2 berkaitan apa transportasi apa, itu sepertinya kalau nggak kereta api itu kereta uap yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil pertanian atau industri. Yang ketiga berkaitan dengan faktor apa yang menjadi kelancaran transportasi itu. Yang pertama tersedianya jalan. Nah, yang kedua tersedianya bahan bakar alat transportasi itu, karena kalau mesin uap pasti membutuhkan minyak. Kelihatan ini. Jadi faktor yang buat menjadi lancar termasuknya yang pertama akses jalan, yang kedua bahan bakar. Depan kadang-kadang kan nggak berani gitu. Oh dia. Yang kedua, kelompok kedua. Saya, Pak. Ya, kelompok kedua. Silakan. Mana dah temennya saya tidak tahu dah. Oke, Pak. Kalau menurut saya tuh ya, itu kayak kereta kuda, tapi yang itu bukan kuda, Pak. Itu sapi. Saya tidak tahu itu namanya, kayaknya saya belum lahir, Pak, waktu itu. Oh ya. Terus, yang kedua, itu lancar. Tikar mil. Iya. Andong ya mungkin ya. Kalau andong kan pakai kuda, Mbak Ima itu bukan kuda, itu kayak sapi tuh, Mbak Ima, apa itu namanya? Kalau di rumah saya namanya begon Kalau itu. sapi tikar dong. Oh, Tikar. cikar. Oh, jikar. Iya, Iya, jikar. Makasih, Mbak Ima. sama-sama Mbak Mila. Itu katanya Mbak Ima, Pak Jai, itu alat transportasinya namanya jikar. Terus kenapa kok waktu itu lancar? Kenapa waktu itu proses distribusinya itu lancar? Soalnya sudah ada jikar, Pak. Jadi sudah lebih gampang orang-orang itu untuk mengangkut hasil produksi. Tuh. Oke. Cukup? Sudah cukup. Mungkin mana ada Pak, teman-temannya saya hilang satu, Pak. Oh, udah. Sekarang yang kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Lili. Saya, Pak. Lili, ayo. Nomor 3 itu alat transportasinya truk. Oke. Untuk mengangkut distribusi bata. Keterkaitan dengan materi sangat berkaitan sekali karena truk tersebut digunakan untuk mengangkut bata. Oke. Cukup? Kelompok selanjutnya. Sudah, Pak. Ya, kelompok selanjutnya. Kalau saya? Saya 4 ya. Kelompok 4, ya. 4 Mayakati. Ya dulu. Kalau dilihat dari alat transportasinya, itu namanya kalau tidak salah TOSA ya Pak. Apa namanya? Mengangkut TOSA Iya, atau TOSA. apa Pak? TOSA Ya. atau yang lainnya. Ini untuk kegiatan penyaluran mendistribusikan LPG itu tadi ya Pak. Nah, kegunaannya mungkin lebih cepat untuk masuk ke rumah-rumah yang gangnya sempit, jadi bisa nyampe lebih mudah. Jadi LPG-nya bisa diantar ke rumah konsumen atau ke tempat konsumen dengan lebih mudah. Itu kalau menurut saya Pak. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman saya, kelompok saya bisa jawab nanti lagi Pak. Ya, Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mbak Nur.
Semoga sehat selalu Mbak Nur. Karena Terima masa-masa kasih. pandemi. Ya, Yeay. ya kelompok selanjutnya, kelompok 5. Ya Pak, kalau dilihat dari Namanya siapa ini? gambarnya, Mawar Pak, Ya, kalau dilihat gambarnya ini alat transportasi, kaitannya dengan kegiatan distribusi. Kalau gambar pertama itu transportasi udara, jadi kepingin saya Pak naik pesawat, belum pernah. Terus yang kedua itu transportasi darat, di situ juga ada transportasi laut. Ini kalau lihat gambarnya ini kegiatan sekarang ya Pak, distribusi sekarang, kemudian faktor kelancarannya mungkin eh, minyak atau kemudahan jalannya, kemudian mungkin itu aja Pak. Ini kegiatan distribusi yang terjadi pada masa sekarang, gitu Pak. oke. Terima kasih Mbak Mawar. Selanjutnya kelompok 6 ya ini. Ya, saya Pak. Ya, Sendirian. Ya, sendirian ini. Kapan peristiwa itu terjadi di gambar nomor 6 itu? Pada saat sekarang, Pak. ya, Sekarang kan zamannya milenial. ya. Ya. Kemudian faktor apa yang menjadikan kelancaran? Itu jawabannya adalah produsennya sendiri, Pak. Kemudian dari alat transportasi dan konsumen yang memesan di online itu, Pak. Kemudian berdasarkan gambar kegiatan apa yang dilakukan, itu dia sedang mengangkut barang, dan masih adakah kegiatan sekarang? Masih, dan sering, saya juga sering Pak pesan online Pak. Oh iya. Itu. Jika dikaitkan dengan materi distribusi, apakah kegiatan tersebut juga termasuk kegiatan distribusi? Iya, termasuk Pak. Itu saja Pak. Oke. Kelompok terakhir ini ya, IMA. Tadi kelompok 1 Pak, sama Oh iya, Udin. Pak. Sama Udin. Oh iya, sama Udin. Oke. Terima kasih anak-anak sudah memprestasikan dari kelompok 6 itu, dari 6 kelompok itu, anak-anak ada dari 6 kelompok itu dan kemudian presentasikan. Ini saya juga berikan foto, video. Saya putar video ini. Tugas kamu yaitu menyimak juga, menyimak. Dan poin yang perlu dikerjakan juga sama. Nanti setelah keduanya selesai, baru kemudian anak-anak kita akan kesimpulan bersama-sama dan saya berikan penguatan. Pak, saya izin ke toilet dulu, Pak. Sudah berjalan? Ya.
Memang nggak ada suaranya ya Pak ya? Belum muncul. Nggak ada suaranya memang. Oh, nggak ada suaranya. Ada, Pak. Saya coba. Berarti tugasnya Mas Marita sudah selesai. Anak-anak bisa memantau dan menyimak apa saja. Ini termasuk kegiatan apa saja? Ini termasuk kegiatan apa? Apakah masuk yang kemarin kan sudah kita pelajari mengenai produksi. Nah, hari ini kita pelajari tentang distribusi. Masuk produksi ataukah distribusi? Ataukah ada keduanya? Nah, bisa dilihat dari ini ya gambarnya. Kok suara Pak Jai hilang ya? Jaringan ini ya, jaringan. Terdengar ini ya? Terdengar? Kecil, Pak. Kecil? Ya. Udah selesai, Pak. Terpental tadi. Dari video yang sudah dicermati ya, dicermati kayak tadi ya, kapan pelaksanaannya, kemudian alat transportasi apa yang digunakan,
Kemudian faktor apa saja untuk kelancaran kegiatan tersebut. Yang keempat, sesuai enggak dengan materi itu. Ini dikerjakan semua kelompok. Baru kemudian kita akan berikan kesimpulan bareng-bareng ya, dan penguatan. Silakan. Nggak nampak Pak materinya Pak. Kenapa? Apa perlu diulang lagi? Not responding. Jaringan kelihatan ini. Oh. Halo? Anak-anak bisa bekerja sesuai dengan yang sudah ditampilkan tadi, baru kemudian nanti kita berikan kesimpulan dan penguatan bersama-sama. Gambar yang tadi kah? Yang 1 sampai 6 kah, Pak? Itu yang video itu, yang video. Enggak jelas nih, Pak. Nggak jelas. Iya, tadi tuh nggak ada suaranya, terus sendat-sendat kayak jaringannya nggak lancar gitu, Pak. Ya, jaringannya kelihatan ini. Atau sarannya dikirimkan linknya aja ke. Oh iya, Pak. Pak, nanti linknya sudah saya share di grup kelas biasanya. Oh iya Pak, ya Pak. Nanti ya, saya lihat, mungkin saya belum lihat. Ya, tinggal itu aja. Ya. Silakan dilihat di grup kelas, sudah share. Nggak usah ada PR Pak ya, PR-nya udah banyak Pak. Oh iya, langsung aja. Kawan-kawan tadi jelas kah video pembelajarannya? Saya tadi nggak jelas nih. Nggak jelas, Pak. Putus-putus. Nah, gimana kita mau kerja ini kalau putus-putus? Iya. Hanya melihat gambar saja. Oh, sama ya. Pak J yang baik hati, sekarang kan bulan puasa, Pak. Jadi nggak usah bekasih PR, Pak. Oh, iya. Capek kita. Iya. Cukup ya? Cukup, Pak. Anak-anak. Oh, ya. Dari 6 kelompok tadi, 6 kelompok tadi ya. 6 kelompok tadi kita simpulkan bersama-sama dan berikan tanggapan terkait yang sudah dikerjakan bareng-bareng itu. Ini saya bacakan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 itu pada waktu dulu kelihatannya adalah kereta api. Bahan bakarnya yang berbahan bakar dari masa dulu. Yang kelompok 2 ini dari berupa pedati atau jikar manual. Yang kelompok 3 itu adalah truk mengangkut bata. Terkaitannya dengan materi sangat terkaitan. Yang keempat tosa untuk mengangkut LPG. Digunakan untuk tempat-tempat atau masuk barang-barang yang di ganggang buntu, ganggang kecil itu ya. Yang kelima gambar transportasi sekarang, yaitu seperti mobil, kemudian pesawat. Yang keenam adalah masa-masa sekarang, masa-masa milenial. Anak-anak dari beberapa itu yang saya tanyakan kepada anak-anak, ada kesamaan kegiatan. Barangkali anak-anak sudah punya gambaran kesamaan kegiatan itu apa? Sama-sama distribusi, Pak. Oh, sama-sama distribusi. Ya.
Tuh, Alat- apalagi? Alat transportasi untuk distribusi gitu kayaknya, Pak. Oke, alat transportasi distribusi. Apalagi anak-anak? Kemudian faktor apa saja yang membuat kelancaran itu? Ada kesamaannya. Tadi ada yang menyebutkan jalan, ada yang menyebutkan teknologinya. Rati, Okta, gimana suaranya nih? Atau Mawar bisa? Kesamaannya apa kesamaannya? Sama-sama digunakan untuk mengangkut barang, Pak. Oke, saya mau ngangkut barang. Cukup ya? Udah cukup ini tiga ini. Ada kesamaan tiga itu, ada distribusi, alat distribusi, kemudian angkut barang. Jadi kalau diberi kesimpulan, distribusi itu apa anak-anak? Distribusi. Perpindahan barang dari produsen ke konsumen, Pak. Oke. Yang lain? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, Bapak. Oke, menyalurkan barang. Yang lain barangkali ada punya pendapat? Dua hal itu ya. Jadi perpindahan dari barang dari produsen ke konsumen dan juga untuk menyalurkan barang atau jasa sampai ke konsumen. Itu adalah masuk dari distribusi. Kemudian setelah distribusi pengertiannya tujuan. Tujuannya apa sih dari itu yang dari beberapa gambar itu? Tujuannya apa? Distribusi. Anak-anak? Ini. Udin, Okta, Rate, atau Mawar? Tujuan distribusi? Kalau dari gambar itu? Barang sampai di tempat tujuan. Sampai pada tujuan. Lebih mudah dalam distribusi barangnya gitu. Lebih mudah barangnya. Ratih itu tuh Pak ditambahin Ratih. Yang lain mungkin bisa menambahi Ima, Ratih, atau Okta. Selain tujuan sampai pada konsumen tujuannya, kemudian lebih mudah barangnya. Menghubungkan produsen ke konsumen, Pak. Menghubungkan produsen dan konsumen. Membeli barang-barang produsen untuk kemudian dijual ke konsumen. Oke, membeli barang. Konsumen. Tujuan sudah, pengertian sudah, sekarang faktor-faktor. Faktor kelancarannya apa saja? Faktor-faktor. Aksesnya, Tadi juga ada namanya faktor alat, kemudian ada juga jalan itu. ya, terus jadi Pak, cuaca Pak. Cuaca, ada faktor alat, kemudian jalan, apalagi tadi itu Produsennya, transportasinya, Pak. Transportasinya.
transportasinya, produksi, jalan, transportasinya. Itu masuk ke dalam faktor-faktor distribusi ya. Ini ya, jadi anak-anak sama kita, sama saya itu menyimpulkan bersama-sama terkait pengertian, tujuan, dan juga faktor ya. Kalau pengertiannya itu adalah memindahkan barang dari produsen ke konsumen, dan kemudian kalau tujuan itu sampai pada tujuan, kemudian lebih mudah barangnya, menghubungkan membeli barang ke konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor yaitu bisa alat, jalan transportasi yang dipakai. Itu adalah kesimpulan bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, sebagai penugasan sudah saya share di grup kelas untuk share link ya, share link tugas. Begitu juga Depan apa, Pak? oh ya, untuk yang minggu depan setelah kan sudah punya ini ya, buku-buku wajib yang dari sekolah itu. Jadi dibaca dulu materinya untuk konsumsi ya. Pengertian dari distribusi. Kemudian yang lain, faktor-faktor produksi. Ima? Akses yang mudah, terus mungkin dari sisi jalannya juga. Kemudian terakhir itu mengenai akses, faktor, tujuan dari distribusi tersampai apa? Tujuan mawar. Rati mana Rati ini? Atau yang lain? Ya, Pak. Ya. Buku dari sekolah yaitu buku wajib ya, itu dipelajari tentang materi konsumsi. Terus lagi motivasi saya untuk anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan karena hari ini atau masa kini yaitu masa pandemi. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan 3M itu ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Ini yang cukup untuk materi hari ini. Sebelum selesai, silakan Udin pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.